Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Lulu Sriwidari, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK 1 Muhammadiyah Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan B3 di LPTK Unsah Wasil Kediri dengan nomor peserta 2520907889. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dengan modul pembelajaran tema adab berpakaian. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik semua ya, sehat. Ada yang sakit? Sudah sarapan belum? Belum. Baiklah, untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Monggo ketua kelasnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini anak-anak ada yang nggak masuk, ibu absen dulu. Masuk semua. Alhamdulillah. Alfian masuk ya, Faris masuk, Alif Nurdin masuk. Ya, alhamdulillah. Hari ini berarti nihil ya. Selanjutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya, menumbuhkan jiwa patriotisme kita ya. Lagunya Garuda Pancasila ya. Nah. Dimohon anak-anak silahkan untuk berdiri. Garuda Pancasila. Duduk kembali. Anak-anak, coba dilihat kanan kiri sama ada kertas enggak, ada yang kotor enggak? Ya, ada bersih ya. Terus baju rapi, sepatu rapi semua. Ada yang tidak siapa? Ya, alhamdulillah, berarti menaati peraturan. Ya, masih semangat hari ini? Kita harus bikin dulu ya, tepuk semangat ya saya. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi kita adalah ya, sebelum selanjutnya ini masih ingat kemarin yang kita bahas apa sebelum pertemuan ini yang minggu kemarin? Tentang ya, tentang akidah alak pinter. Apa intinya di situ? Beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah. Maksudnya gimana?
menjalani perintahnya. Ya, mempercayai bahwa Allah itu satu ya. Terus di situ membahas tentang Asmaul Husna juga ya. Ya. Untuk yang selanjutnya itu hari ini adalah adab berpakaian. Oke, sebelum ini kita sebagai rasa cinta kita kepada Allah, kita hafalkan dulu surat Al-Ikhlas bareng ya, yo. Ya, tuh udah 3 bareng. Selanjutnya yang hari ini adalah adab dan etika berpakaian ya. Jadi di materi ini adab tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan tentang tentang adat ayat Al-Quran tentang adab berpakaian di surat Al-A'raf ya. Banyak sekali nanti yang kita bahas di surat Al-A'raf. Sebelum kita lanjut, ada yang tahu pakaian itu apa ya? Mengapa kok kita harus membahas pakaian, harus pakaian? Ya Pak, pakaian itu jadi apa saja? Baju, terus celana, terus rok panjang, terus sarung, hijab, ya. Harusnya ya. Setiap daerah, setiap tempat itu punya khasnya sendiri dengan masing-masing ya. Kalau di Indonesia itu ada ini dengan apa? Kebaya, gamis ya, koko ya, batik. Beda kalau di Arab apa? Jubah, sorban. Nah itu bedanya itu. Beda lagi dengan yang di Barat. Kalau di Barat ya seperti itu ya. Kalau di Indonesia banyak yang berpakaian yang kayak di Barat itu memang meniru negara sana ya, itu bukan khasnya Indonesia. Yang kita bahas hari ini adalah mengapa kita bahas. Sebenarnya ini harusnya tuh materinya ada untuk yang cewek-cewek ya, yang putri ya, tapi nggak apa ya, memang kita jurusnya laki-laki sama semua menutup ya. Intinya pakaian adalah nikmatnya Allah. Kedua, dengan pakaian tubuh terlindungi. Lanjut, aurat tertutup. Lanjut, kehormatan terjaga. Terus identitas muslim terlihat ya. Kita bahas satu-satu. Di sini kita bahas yang Al-A'raf dulu ya, di surat Al-A'raf ayat 26. Ada yang mau membacakan ya? Ya, bacakan sebentar ya. Nih, nanti sampai sini. Ya, katakan Mas. Sini nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa libasu Suttaqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya, tolong artinya sekalian. Ya. Artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang baik.
Ya, yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Ya, sudah, makasih. Jadi di sini tadi ya tentang surah Al-A'raf ya. Memang kita dianjurkan ada beberapa pertanyaan ya. Tadi mengapa harus berpakaian? Pakaiannya itu bagaimana untuk kaum muslimin ya? Ya untuk orang Islam itu bagaimana? Terus kenapa kok harus menutup aurat ya? Terus bedanya dengan yang pakaian Islami atau yang bukan bagaimana ya? Itu yang situ ya. Terus selanjutnya ini Al-A'raf ini menganugerahkan kita berupa pakaian untuk menutupi aurat. Ada yang tahu aurat laki-laki dan aurat perempuan bedanya? Besar sampai dekul. Oke, pinter. Terus yang lain? Yang untuk perempuan? Semua Ya, pinter. Ya, sip ya. Jadi itu kalau menurut Al-A'raf ini pakaian untuk menganugerahkan kita untuk menutupi aurat laki-laki. Dari lutut jangan sampai besar. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali ya itu ya. Jadi dengan pakaian maka aurat kita akan tertutupi. Kalau kita mau pergi kemana, misalkan aurat tertutup, kan enak, bisa menjaga diri kita sendiri. Nggak mungkin kan biasanya ada ya kalau kita berpakaian yang tidak tertutup pasti ada yang menggoda ya enggak? Iya, misalkan tidak tertutup digoda mesti dicetak-cetok, di eman-eman kalau nggak dilihat misalkan seperti itu ya. Ya begitu. Terus kalau misalkan ada yang menutup aurat juga tapi dia ketat, nah itu bukan menurut Islam, bukan menurut di surah Al-A'raf. Jadi maksudnya itu pakaiannya yang menutup aurat tetapi yang longgar. Yang laki-laki juga gitu, pakaiannya itu enggak ketat-ketat, karena kalau ya benar auratmu sini sama sini, tapi lah makainya ketat. Halo, laki-laki kan biasanya kadang misalnya mau nge-gym mau ngendikan ketat ya itu. Nanti kalau ada yang perempuan tergoda kan juga bisa mengganggu, sama saja sebenarnya laki-laki dan perempuan ya. Tergoda setan semua ya, itu menggoda kita ya. Jadi mengganggu kalian semua dalam hal apapun dimanapun kalian berada. Untuk itu kita diwajibkan untuk menjaga aurat. Kalau aurat kita terjaga maka ya kehormatan kita terjaga. Kalau kita tidak bisa menutupi aurat maka ya hancur kita sendiri ya. Perhiasan, nah, aurat itu termasuk perhiasan ya enggak? Dengan kita menutup aurat maka kita akan kelihatan indah, bagus ya. Maksudnya bisa menutupi kalau misalkan ada terkena penyakit apa kan bisa tertutupi, kan enak dipandang ya. Ya, jadi terus pakainya tuh yang longgar. Nah, itu yang di surah Al-A'raf ya. Terus selanjutnya di surat An-Nahl. Ini di surat An-Nahl ini menjelaskan bahwa Allah itu memberi pakaian untuk melindungi panas, dingin, terus bahaya. Maaf ya nggak sampai ke sana ini. Nah, di sini ada pesannya, pakaian adalah nikmat dari Allah. Intinya sama, gabung seperti yang tadi ya. Melindungi dari panas, misalnya terik panas matahari yang sangat panas, nah pakaian bisa menutupi kulit, melindungi ya enggak. Dan kadang kalau kebanyakan ya perempuan ini takut panas, nah kena tutup kena saiti hitam bu takut kadang, nah gitu biasanya seperti itu ya. Terus melindungi dari dingin, nah misalkan hujan ataupun kedinginan bisa toh? Misalkan apa? Jaket yang tebal. Kalau hujan misalkan mantel. Nah itu ya. Jadi nah ya itu pinter. Selanjutnya itu bahayanya gimana? Ya?
Yaitu tadi kalau pakaian kita bagus maka kita terhindar dari bahaya. Jadi orang-orang yang mengganggu kita yang nantinya akan menimbulkan bahaya fitnah, zina dan lain-lain ya. Itu terus kalau di zaman dulu itu, zaman perang itu baju besi kan bisa menutupi bisa menahan orang yang mau menombak ataupun itu ya zaman perang. Nah, baju besi itu maksudnya seperti itu ya. Jadi di sini adalah pakaian adalah nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Alhamdulillah bisa berpakaian. Terus selanjutnya di surat selanjutnya menerangkan tentang ini. Di Al-Ahzab Allah memerintahkan muslimah memakai jilbab agar terhormat. Nah, ada pesannya. Jilbab itu perlindungan dari tanda kehormatan ya. Jadi yang dimaksud di sini jilbabnya nggak angger toh jilbab di biasanya kan wes gampang cilik yang ya ini. Terus kadang cuma yang nggak maksudnya yang nggak menutupi dada gitu. Ditali dihiasi banyak-banyak, nah itu ya bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah jilbab yang longgar menutupi dada. Kalau yang syariat benar-benar dari aturan Al-Quran itu yang khimar yang besar ya. Nah, yang minimal lah yang menutupi dada. Dengan jilbab tersebut maka insya Allah kita akan terjaga. Mesti kan sing arepe nggoda mesti mikir-mikir ya. Isin dhewe kadang kok ya, seperti itu ya. Selanjutnya di An-Nur di surat An-Nur Allah memerintahkan wanita dan laki-laki menutup aurat dan menundukkan pandangan. Nah, ini perintahnya surat An-Nur ya. Jadi laki-laki dan perempuan tolong ini memakai pakaian yang menutup aurat. Kalau misalkan ketemu lawan jenis ya tundukkan kepala. Ya semestinya lah, ya boleh tapi semestinya saja ya. Ojo terus prototi terus wonge eman-eman enggak dilihat enggak dipandang mubadir kadang gitu ya. Ini setan cah ngono ki sing nggodha sampean ya. Nah, itu sama laki-laki ya, perempuan juga gitu ya. Jangan malah pengen ben didelok carper kayak ben dijarak, jangan ya. Karena apa? Nanti yang rugi juga kalian sendiri, diri kita sendiri maksudnya yang tidak menutup aurat tersebut ya. Jadi tundukkan pandangan bila bertemu dengan lawan jenis ya sewajarnya sapa ya sudah, enggak ya enggak yang berlebihan gitu ya. Apa pesannya? Aurat adalah amanah. Terus selanjutnya prinsip berpakaian Islami. Nah, yang dimaksud seperti tadi, prinsip berpakaian Islami. Bisa mana? Satu, poinnya menutup aurat bagi laki semua anggota tubuh kecuali dari pusar sampai lutut, sedangkan perempuan seluruh anggota tubuh kecuali muka dan tangan. Tadi sudah ya. Terus selanjutnya sopan dan tidak berlebihan. Pakaiannya yang sopan ya. Jadi yang belum maksud itu yang tidak ketat-ketat ya bagi laki-laki ya. Orang apa aku lo lanang nggak bisa mene lo nggak apa-apa, jangan, itu juga nanti akan menimbulkan fitnah juga ya, karena itu sama laki dan perempuan ada setan yang menggoda ya, takutnya nanti terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Selanjutnya rapi dan bersih. Jadi pakaian itu harus rapi dan bersih, ora awut-awutan. Yo disetrika ora peh terus dinggo disetrika dulu biar rapi. Seperti itu ya, bersih ya. Ya. Harus bersih. Jangan yang enggak bersih. Nah tuh temennya yang sebelahnya aduh bau keringat bau ini dan itu ya. Jadi diusahakan yang bersih, rapi dan bersih yang tadi ya, terus tidak berlebihan ya. Misalkan memakai pakaian walaupun dia menutup aurat ya yang
Yang apa maksudnya tuh yang tidak berlebihan, tidak yang mewah-mewah menurut Cah ya. Yang dimaksud di sini itu sederhana ya, yang dimaksud sederhana. Terus yang selanjutnya itu tidak menyerupai lawan jenis. Jadi jangan menyerupai lawan jenis. Engko lanang macake wedok, nggo daster, nggo gamis. Banyak yang sudah terjadi seperti itu di luar sana? Banyak, iya. Iya, kadang buat konten apa-apa itu, kadang laki-laki memakai apa itu banyak perempuan tuh ya. Terus juga gitu, perempuan ngikuti laki-laki ya. Jadi kita jangan menyerupai seperti itu ya, sesuai anjuran yang dituntunkan oleh Nabi, yang dibenarkan oleh Allah ya. Terus selanjutnya hikmah berpakaian secara islami, yaitu tadi terhindar dari gangguan, terus dihargai karena sopan, terus mendapat pahala, terus membantu masyarakat bermoral. Jadi intinya kita mencintai diri kita sendiri, juga mencintai orang lain, juga mencintai Allah. Maksudnya piye toh? Dengan berpakaian kita menutup aurat yang diperintahkan oleh Allah, maka kita kan terhindar dari itu godaan ya. Kita menjadi suci. Nah, itu berarti kan kita mencintai diri ya, menjaga diri ya. Tuh. Terus yang mencintai orang lain. Ini misalnya ada yang bisa beri contoh? Misalnya yang lain atau melihat yang lain itu memakai pakaian yang tidak menurut agama Islam, misalkan ya, yang tidak memakai menutupi aurat, sampai aja nggak usah menghina, nggak usah menghakimi, nggak usah menjelek-jelekan. Tapi gimana? Ya, kita beri contoh, kita memakai pakaian yang menutup aurat. Ya, dengan begitu insya Allah nanti akan menjadi inspirasi orang lain ya. Terus selanjutnya di sini ada gambar contoh penerapan ada berpakaian di sekolah. Nah, nih. Kalau di sekolah kita memakai pakaian yang seperti itu ya, bisa sampai amati. Bisa ya, menutup aurat perempuan, laki-laki ya, seperti itu memakai kopiah ya. Terus selanjutnya contoh yang di rumah. Nah, kalau yang di rumah bagaimana? Dilihat. Dan ya menutup aurat tapi yang di rumah ya. Jadi misalkan kalau di rumah nggak memakai aurat seperti itu, nggak menutup ya, nanti kalau ada tamu misalkan ya cepet-cepet dipakai hijabnya atau apa ya. Nah, kalau bukan muhrim maksudnya, kalau sama mahramnya tuh nggak apa-apa ya. Nah, tuh. Terus selanjutnya yang di masyarakat. Nah, contoh penerapan ada berpakaian di masyarakat. Diamati, menutup aurat ya. Nah, jadi yang diperintahkan oleh Allah yang seperti ini ya. Terus selanjutnya aktivitas. Ya, oke, kita kasih lanjut. Tapi sampai di sini sudah paham semua? Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Ada yang bertanya? Ayo satu kali aja, masa ada yang mau tanya? Kenapa kok kita harus memakai pakaian yang menutup aurat? Ya, ayo yang lain mau bantu jawab. Ayo. Ayo Mas, singkat aja. Sini. Bisa bantu menjawab Ibu?
Jawabannya ya seperti tadi yang Ibu jelaskan ya, karena kita umat Islam ya harus memakai menutup aurat yang sudah diperintahkan oleh Allah ya itu, dan tadi juga bisa melindungi diri, menjaga diri, menikmati Allah itu ya. Nah tuh, yang lainnya sampun. Oke, selanjutnya kita mengerjakan tugas ya. Ya, benar. Ini tugasnya ada dua nanti, yang individu dan kelompok. Ini yang individu dulu nanti dikerjakan. Ini berapa? Oh ya. Hah? 5. Ini soalnya ada di sini. Ya. Mana tuh? Yang. Belum. Loh, tadi sudah dikasih 1. Diambil lagi. Oh, ya udah, yang ini. Ini ya. Nah. Individu dan kelompok, jawabannya ada di berapa? Ya. Ini soalnya. Ya. Jawab mandiri, yang mandiri nanti kumpulkan terus yang kelompok. Kenapa matanya? Masih ada yang belum paham? Jawab. Tuh 2, 3 kurang 1 ya. Ya. Kosong kalau Bu. Ini soal. Ya. Ya, jadi yang individu pesan utama dari ada berkat itu apa ya? Terus sebutkan 3 contoh perbuatan Islami yang biasa kamu lakukan setiap hari. Ya, itu yang individu ya. Individu yang sendiri-sendiri nanti dikumpulkan ya. Setelah itu nanti yang ke kelompok ya. Yang kelompok membuat poster, menggambar poster ya. Poster yang Islami menutupi aurat ya. Laki-laki bisa, perempuan bisa ya, berhijab ya. Ya silakan dikerjakan. Pensilnya pulpen mana? Iya. Nggak usah. Nanti yang poster ya. Nggak usah, langsung jawabannya saja. Oh iya Bu. Udah paham toh? Ya. Ada yang ngantuk? Ya, nanti tunggu temennya. Kenapa? Kerjakan dulu yang individu. Nanti baru yang buat poster. Oh ya ini toh yang pertama tadi loh. Sebutkan 3 contoh. Kalau yang poster nanti yang menggambar, membuat gambar yang menutup aurat ya. Yaitu nanti yang kelompok dipresentasikan ya. Ya.
Ini kalau kurang ya. Ya. Ya dikerjakan dari individu dulu ya. Nanti baru menggambar Bu bagi kertas lagi. Bisa lewat ya. Coba kasih ruang sebentar, kasih ruang. Gak bisa juga. Yang individu sudah? Ya.
Yang sudah boleh dikumpulkan yang individu. Untuk yang individu kan? Ya. Yang belum lanjutkan dulu. Jadi dari sini aja. Sudah. Sudah. Halo, sudah. Sampun. Dulu kasih ruang mau ke belakang di apa kursi mau lewat enggak? Sini sudah selesai yang individu. Buka jeding guys. Ya, namanya sudah. Nama jangan lupa. Oke. Lanjut yang kelompok ya. Tadi apa perintahnya? Membuat poster ya, membuat poster menutup aurat. Terus nanti ya kelompok berarti nanti satu aja nggak apa-apa ya. Berarti ya. Ya. Satu kelompok berarti satu dikerjakan bareng nggak bareng piye nanti mau dipresentasikan tuh gimana ya. Ini yang ya pakaian yang menutup aurat tadi di sini kan sudah ada gambarnya ya. Nah itu bisa ya aurat laki-laki dan perempuan ya. Ya silahkan dikerjakan bareng, kerjasama semua ya. Jangan satu anak aja yang kerja, semua menyumbangkan pikiran ya. Yang satu menulis, yang satu mengasih ide ya. Katanya jangan dilihatkan, nggak kelihatan. Ini jangan ya. Kerjanya bareng kerja bareng. HP ditaruh ya. Tadi kan sudah di sana gambar. Nah menutup aurat laki-laki dan perempuan bisa toh? Bisa. Yang bagus. Semua menyumbangkan pikiran.
Gak usah buru-buru biar gambarnya bagus ya, posternya bagus. Tadi sudah kok, sebentar. Contoh lagi. Nggak ada yang nganggur ya, semua menyumbangkan pikirannya ya. Pergantian ya. Terus anaknya membantu membuat gimana nanti presentasinya, membuat kata-katanya gimana, yang lainnya bantu itu ya. Yang buat dipresentasikan nanti ya. Yang sudah dikerjakan bareng ya. Caranya nyumbang ini apa, kata-kata, kalimat nanti buat presentasi. Kalau yang satunya gambar, yang lainnya buat kalimat ya. Setor. Nanti buat dipresentasikan di depan.
Kerjakan sendiri, jangan menyontoh kelompok yang lain ya. Kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Urunan pikiran ya. Bahasa pun juga gitu. Jangan gunakan bahasa yang lain. Sudah. Yang lainnya buat kalimat, kata-kata buat dipresentasikan nanti. Ya. Nulis kalimat. Ya, presentasi. Nanti mewakili satu-satu per kelompoknya maju. Ya. Sini sudah? Belum ya. Gak ada yang nganggur, pokoknya setor pikiran, setor ya. Sini sudah, halo? Nah, ses ya. Yang lainnya setor kalimat ya. Buat nanti maju dipresentasikan. Nah, bisa bagus ya. Pinter, TPM kan gambar, ya toh? Jurusan TPM kan gambar. Ini sudah ada contohnya itu. Yang sudah boleh dikumpulkan. Ya. Nggak banyak di kertas yang sudah disediakan. Nggak boleh gambari meja loh ya. Ya, halo. Di kertas ya. Mejanya buat menggambar, buat tempat, bukan untuk dioret-oret ya. Kelompok mana sudah? Ya, ya pegang dulu. Nanti maju satu-satu. Maju ke depan, dipresentasikan. Yang lainnya belum, nunggu sebentar ya. Tunggu yang lainnya, nanti biar nggak keburu-buru banget. Yo, jangan rame.
Kelompok mana lagi yang sudah? Sini? Belum, sedikit lagi ya, oke. Ya. Ayo digarap bareng, jangan rame ya. Halo. Oke, yang sudah mana tadi? Ya, oke. Nanti maju ke depan ya. Semua. Ya, ya semua. Semua. Ya. Ini kelompoknya. Sini mau Bapak sampaikan. Ya, kelompoknya Mas Bintang mau Bapak sampaikan maju ke depan. Nah, 5. Tekan. Sambil diginikan. Nah, presentasikan. Ya. Maksud dari memakai pakaian itu. Ini adalah gambar pakaian Islam menunjukkan menutup aurat, pakaian panjang, hijab, dada, dan sopan. Ya, ya sudah. Seperti ini gambarnya. Ya, oke, sudah ya. Terima kasih. Ya, yang lainnya, yang sudah. Maju ke depan. Ya nanti dua aja nggak apa-apa. Tunggu kelompoknya. Aduh, bajunya wes mulai. Bajunya tadi rapi ya, sekarang sudah mulai. Ya, pegang dulu. Ya, oke. Dimulai. Ya, ya, apa-apa. Ditunjukkan gambar. Yang juga pakai baju yang menutup aurat sebagai bentuk ketaatan pada Allah dan menjaga kehormatan diri. Ya, gambarnya mana? Oh, ya, bagus. Terima kasih. Silakan. Sini. Enggak, ya wes maju sebentar. Bapak nanti pergi. Enggak apa-apa ditunjukkan begini. Nah, ya. Ya, bismillah. Gambar kedua adalah wanita bercadar. Tujuan untuk menutupi aurat dan menjaga perlindungan diri. Ya, terima kasih. Bagus semua, gambarnya bagus-bagus semua. Ini adalah poster menutup aurat ya. Pakaian untuk menutup aurat sudah. Nah, bagus semua. Loh, ini cadar. Oke. Selanjutnya kita refleksi dulu ya, udah. Masih ngantuk. Coba kita refleksi dulu diamati diri kita ya. Tanya pada diri kita, apakah pakaian yang saya pakai sudah sesuai syariat? Tanya pada diri kita, sudah? Jika belum, langkah apa yang harus saya lakukan? Ya, berusaha memakai pakaian yang menutup aurat. Ya, tanya pada diri kita sendiri. Terus selanjutnya, kesimpulan dari semua materi tadi ya, ini adalah pakaian dalam Islam adalah satu penutup aurat. Ya, kesimpulannya tadi perlindungan tubuh, identitas Muslim. Ya, kalau kita pakai pakaian yang menutup aurat itu identitasnya seperti itu yang Muslim. Terus bentuk ketaatan kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kita mentaati, maka Allah akan mencintai kita ya, terus mendapatkan pahala karena perintah Allah. Terus
Selanjutnya berpakaian dengan beradab. Ini adalah tadi merupakan bentuk ketaatan dan kemuliaan ya. Kita paham semua ya. Alhamdulillah. Ada yang belum paham? Boleh ditanyakan lagi. Sudah capek? Kita breaking dulu nggak apa-apa? Breaking dulu. Berdiri. Berdiri terus tangannya ke temannya depannya. Lah di pundaknya. Lah ini harusnya gini ya. Ya silakan. Ayo situ belum? Dipijat ya, capek kan, santai. Kalau pergi kita santai pijati koncone, dipijat hati meskipun. Sudah, kalau sudah balik lagi ganti temanmu ya. Nah gitu, sudah lelah dari tadi, dari pagi duduk ya. Boleh, gak apa-apa, obat-obat piye boleh, gak apa-apa, kita santai, kita baking ya. Tidak? Silahkan duduk ke Mbah Li, oke? Ya sudah semua, sudah paham ya tak ini semua? Kita terakhir persiapan untuk capek ya. Inilah materi tadi ya tentang adab berpakaian dan nanti kita terapkan sehari-hari di rumah, di masyarakat, di sekolah. Ini untuk materi ini dan untuk materi kedepannya judulnya hukum Islam. Silakan kalian pelajari di rumah ya, nanti kalau ketemu nanti enak bisa tanya jawab juga. Dan sekarang persiapan disiapkan, setelah itu nanti baru berdoa bareng-bareng ya. Sebentar ya. Silakan ketuanya mengawati doa. Bismillah. Itu tadi kita sudah doa, sudah selesai materi kita. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.